Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laksamana Muhammad Haris Nur Ramadan. Saya berasal dari Prodi TIP dengan NIM 20419100007 akan menjelaskan mengenai modul untuk praktikum 3 yaitu mengenai limbah dan produk saya berupa ekoenzim. Saya akan memulai dari pendahuluan. Ekoenzim merupakan produk ramah lingkungan yang dihasilkan dari barang yang tidak digunakan kembali. Biasanya didapatkan dari sebagian industri rumah tangga dan UMKM. Ekoenzim sendiri memiliki nilai yang setara dengan antiseptik yang banyak dijual di pasaran Indonesia. Akan tetapi, mindset khalayak mengenai produk ini masih rendah. Ini dalam kutip edukasi dan pengetahuannya. Pro dan kontra sering timbul dari berbagai komunitas dengan alasan tertentu dan juga pertimbangannya. Ramah lingkungan juga menjadi faktornya. Kos yang dibutuhkan untuk membuatnya itu terbilang rendah. Bahan yang perlu dipercepat juga termasuk mudah untuk dijumpai, dapat dikatakan juga sebagai nilai tambah. Kekurangannya, produk ini membutuhkan waktu yang lama untuk bisa dipakai end user, karena produk tersebut alami sehingga membutuhkan waktu. Berbeda halnya dengan kimia yang lebih mengandalkan demand, jika ingin mendalami industri ini, juga harus menyiapkan tempat penampungan yang cukup karena walaupun murah di bahan baku akan tetapi tools dan alatnya terbilang cukup banyak yang harus digunakan. Ini berarti adanya plus minus dalam pembuatan ekoenzim ini bisa menjadi faktor tersendiri atau menjadi keunggulan dan menjadi kekurangannya. Karakteristik limbah. Ini ada karakteristik fisik dan kimia. Jika dilihat dari karakter fisik, yaitu pada kulit buah, biasanya ekoenzim menggunakan kulit yang lembek atau lunak. Fisiknya itu tidak terlalu keras seperti durian, itu. Dan saya menggunakan kulit dari mangga dan timun, warnanya hijau dan tipis. Dan belum tersentuh bahan kimia, murni saat pengupasan daging buah dari kulit. Ini berarti tidak tercampur, maksudnya jika ingin menggunakan atau membuat ekoenzim, kulit dari bahan baik maupun buah atau sayur itu dimasukkan ke kantong tersendiri sehingga tidak tercampur, misalnya kalau dikatakan dibuang dari sampah. Untuk yang karakter kimia, ini ada proses dan bahannya itu ada air plus gula plus kulit limbah, yaitu akan menghasilkan senyawa asam asetat yang dengan rumus periodiknya CH3COOH. Prosesnya ada fermentasi asam manis yang mengandung karbon dioksida karena fermentasi dan menghasilkan asam amonia, yaitu gas transparan dengan bau menyengat. Ketika saat fermentasi tidak dilakukan pemberian lubang, ini akan beresiko menumpuk dan meledak. Ini bisa terjadi jika ekoenzim disimpan di dalam produk yang seperti berbentuk plastik, kayak macamnya botol. Akan tetapi, jika diberi lubang, gas itu nanti akan keluar karena proses kimia akan terjadi antara air gula dengan bahan kulit limbah tersebut. Nanti kan ada hidrolisis, terus ada pemecahan enzim juga sehingga perlu dikeluarkan. Biasanya sih jika rentang waktu pembuatan ekoenzim itu 1 bulan hingga 2 bulan, maka pemberian lubang biasanya itu botolnya di atasnya diberi plastik, plastiknya dilubangi plastik kantong plastik. Nah, itu biasanya waktunya 1 minggu. Alternatif penanganan limbahnya, saya memilih ekoenzim pertama. Kelebihan praktikum sudah terlaksana, kekurangannya waktu yang dibutuhkan untuk fermentasi lama karena lebih dari 1 bulan. Yang kedua, kompos. Kelebihan ramah lingkungan dan kekurangannya bahan yang diperlukan masih banyak yang kurang sebagai bahan penunjangnya atau membuat komposnya itu.
dari saya kurang. Untuk yang ketiga, saya menjadikannya sebagai aroma yang berupa cairan liquid. Kelebihannya untuk aroma ruangan alami dan kekurangannya, treatment khusus agar tidak mudah busuk. Yang keempat, zat pelarut tambahan untuk cairan pad. Ini sebenarnya sama seperti ekoenzim. Ekoenzim itu sendiri juga bisa dikondisikan sebagai disinfektan. Akan tetapi nanti presentasi dengan antiseptik eh, ini akan berbeda sehingga perlu ditambahkan bahan kimia lainnya untuk benar-benar membunuh kuman dan bakteri. Kelebihannya ramah lingkungan dan kekurangannya tidak dapat segala kulit buah, hanya kulit sitrus. Karena saya di sini ingin mengambil aromanya yang lebih alami. Prioritas penanganan limbah kulit. Penanganan limbah kulit membuat menjadi produk yang memiliki nilai, kegunaan, dan bermanfaat bagi sesama. Saya selaku praktikan memilih mengolah limbah yang terdapat di sekitar lingkungan tempat tinggal saya. Walaupun ada untuk opsi briket arang dan biogas, saya memikirkan dari segi efisiensi waktu, kemudahan, dan maintenance dalam penanganannya, yaitu pengecekan berkala. Jika tenggatnya waktu 1 bulan, paling tidak pengecekannya dilakukan selama 4 kali, yaitu dengan jangka waktu 1 minggu sekali. Karena di masa pandemi ini juga lebih membutuhkan antiseptik sebagai sterilisasi dari mikroba dan penempel dari mikroba yang menempel baik di tubuh ataupun media lainnya. Pemilihan limbah kulit juga dilakukan karena adanya komponen-komponen senyawa yang berbeda dari setiap kulit, sehingga bisa menjadikan produk dengan value added aroma. Saya berharap apa yang saya pelajari dari dan ilmu saya juga dapat bisa dituangkan menjadi bermanfaat jika serius untuk dilanjutkan. Ini adalah desain eksperimen saya, yaitu bahannya itu ada atau atributnya ini ada air 500 gram, gula merah 50 gram, dan kulit buah 150 gram. Ini jika dibentuk dalam perbandingan, gulanya itu 1, kulitnya itu 3, dan airnya itu 10. Dimasukkan ke dalam botol ukuran 1,5. Saya menggunakan botol aqua. Nah, terus ditutup dengan plastik dengan diberi lubang. Nah, ini juga tidak boleh sampai tumpah dan jangan, eee, plastik dengan leher botol juga harus diikat dengan kuat. Lalu dibiarkan dalam suhu ruang selama 1 minggu dengan ditutup dengan plastik hitam. Biar kenapa? Biar, fermentasinya itu bisa berjalan dengan lancar. Suhu ruang yaitu sekitar 27 sampai 28 celcius, kondisi ruangnya gelap, dan akan mengeluarkan gas metana selama seminggu. Setelahnya menutup ditutup kembali dengan penutup dari botolnya tersebut dan rapat dan fermentasi berjalan selama 3 bulan atau lebih. Ini adalah video hasil ekoenzim buatan saya. Ini juga terlihat sedikit ya, karena kemarin saya mengambil, referensi dari Google bahwasanya pembuatan ekoenzim ini perbandingannya segini, seperti yang didesain tadi. Baik, akan saya lanjut. Ini adalah prototipe ekoenzimnya, yaitu dari kulit timun dan kulit mangga. Tanggal 8 Juli, pembuatan ekoenzim menggunakan kedua bahan di atas. Pada saat pemrosesan, memasukkan ke dalam botol, memberikan sedikit ruang untuk gas amonia dapat keluar saat proses fermentasi. Untuk meniadakan gas yang terkumpul di dalam botol. 1 minggu lebih, 1 hari mulai saya tutup dan saya cium aromanya menyengat. Pada minggu pertama, warna dari cairan air telah berubah kekuningan dan tidak terdapat pertumbuhan makhluk hidup. Tanggal 16 Juli sampai 23 Juli, perubahan yang terjadi pada ekoenzim berubah signifikan karena pada larutan terbentuk foam busa dan terdapat endapan di bagian bawah dari botol. Indikasi adanya endapan kemungkinan karena bagian dari daging buah yang menempel pada kulit buah luntur pada dan mengendap di bawah botol. Ini saya indikasinya itu kulit buah ini kurang tipis untuk mengelupas dengan dagingnya sehingga
ada bagian dari daging buah ini yang terkelupas saat proses fermentasinya, sehingga terbentuknya endapan. Minggu ketiga, yang terjadi pada ekoenzim tidak berubah secara signifikan karena jika diamati dari aroma bau tidak dapat dirasakan oleh praktikan. Karena praktikan mengalami positif COVID-19, sehingga indera pembau tidak bisa merasakannya, akan tetapi masih terasa bau fermentasinya, warna masih tetap bening, seperti di video, tidak ada pertumbuhan makhluk hidup. Minggu keempat, hasil fermentasi dari ekoenzim, hasilnya dari praktikan menunjukkan bahwasanya aroma yang dihasilkan sama seperti aroma tua. Warna larutan mulai sedikit agak gelap dan tidak ada indikasi makhluk hidup dalam larutan. Akan tetapi, praktikan pada hari kedua minggu 4 membuka fermentasi untuk membuang foam yang terbentuk. Ini juga merupakan kesalahan praktikan karena uh, foam yang terbentuk juga terlalu tinggi sehingga dikhawatirkannya takutnya juga adanya pertumbuhan dari bakteri ataupun mikroorganisme lainnya. Karena juga jika foamnya itu kalau menurut saya tidak dibuang, ini juga akan menimbulkan massa pada ekoenzimnya tersebut. Perbandingan dengan literatur. Hasil yang didapatkan oleh praktikum ada pun 4 variabel hasil dari pengukuran variabel tiap 1 minggu dengan sistem pengecekan berupa parameter warna, aroma, dan makhluk hidup yang berkembang. Perbandingan hasil yang pertama dapat dibedakan dengan aroma, karena praktikan membuka tutup botol selama proses fermentasi berlangsung, yaitu saat membuang foam. Yang kedua dibedakan dari warna, jika di literatur warna kuning kejingga transparan, sedangkan hasil dari praktikan di minggu keempat berupa agak coklat. Kemungkinan diindikasi adanya proses mikroorganisme yang berlangsung dan merubah warnanya. Untuk pH belum praktikan coba karena belum sebenarnya 1 bulan fermentasi, dan juga ini belum dicoba diaplikasikan ke tubuh karena saya juga khawatir dengan warnanya. Ini adalah jurnal atau literatur luar yang saya ambil dan saya bandingkan dengan hasil praktikum saya. Ini ada purifikasi dari air yang terkontaminasi dan menggunakan solusinya menggunakan ekoenzim. Di pembuatannya ini di slide di screenshot yang tengah ini ada preparasinya, yaitu 1 sugar molase 10 ratio of air dan 3 ratio of organic waste. Berarti kan 1:3:10 tadi. Ini juga bisa menggunakan berbagai macam kulit buah ya. Itu tadi perlu diingat, tetapi kulit buahnya itu kalau bisa itu yang lunak dan lembek. Dan ini adalah rasionya. Jika rasionya menggunakan air 10 liter, berarti rasionya 1 kilo sama dan 3 kilo. Karena praktikan kemarin tidak menemukan bahan sebanyak itu, makanya membuat yang simpel. Untuk setupnya ini seperti desainnya, akan tetapi ini terpotong, mohon maaf. Dan ini adalah jurnalnya yang saya ambil dari IOP Conference Series Material Science and Engineering, yaitu paper purification itu tadi, dan ini itu punyanya Madhumita Janartan dan kawan-kawan, dan oh ya, tidak ada publishing-nya. Dan dipublish tahun 2020. Nah, ini adalah pH meternya. Biasanya pengukuran pH meter menggunakan alat, yaitu pH elektroda untuk mengukur nilai pH-nya. Dan ini adalah kombinasi dari ekoenzim solusi, yaitu setelah difiltrasi berarti kan disaring. Berarti untuk menyaring endapan dan foamnya terjadi, dan sisa kulit buah yang ada tadi. Di sini dijelaskan bahwa solusi satunya itu wortel, brinjal, timun, ladies finger, beetroot itu seperti umbian,
terus di-mix, berarti ini bukan sayur, dan hasilnya berwarna, ungu kegelap-gelapan. Dan solusi yang kedua ini setelah filtrasi, yaitu menggunakan tidak ada kepotong, mohon maaf. Dan untuk yang ketiga adalah hasil dan kesimpulannya. Terima kasih, sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan, dan bila ada kekurangannya, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena saya pembuatan, PPT ini juga kemarin saya mengambil template PPT-nya itu seadanya, dan juga karena kemarin itu, waktu praktikumnya itu lama, jadi ya kadang lupa, dan juga saya juga berusaha memahami, terkadang penjelasan yang diberikan itu dengan pemahaman saya itu kadang kurang sreg, makanya mungkin ada salahnya, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.